saudara, selamat datang di ibadah online Immanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Informasi untuk saudara, kami sudah memulai kembali ibadah di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang. Dan kami mengundang saudara untuk hadir beribadah bersama kami di gereja Immanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Dan untuk meregistrasi nama saudara, juga untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor 644 555 66. Dan kami juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan scan, trace together, dan juga memakai face mask. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama. Jangan lupa siapkan air anggur dan juga roti untuk perjamuan suci. Tuhan memberkati. Shalom. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara,
kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam perjalanan orang Israel, di dalam kitab Keluaran, saya merenungkan bagian khusus tentang Keluaran pasal 15. Tentang bagaimana Musa dengan orang Israel menyanyi pada waktu mereka melewati Laut Teberau yang sudah Tuhan bukakan bagi mereka untuk berjalan. Saudara, di dalam bagian yang lalu waktu saya menerangkan tentang perjalanan Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, di dalam pasalnya yang ke-14 saya bacakan saja sebagai pendahuluan. Di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat 14 dari Keluaran pasal 14 ini dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan di dalam ayat 14 jelas sekali Musa menyerukan kepada bangsa Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan kita tahu peristiwa bagaimana Tuhan membelah lautan, mengizinkan Israel untuk berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah lautan. Dan setelah Israel menyeberangi Laut Teberau yang sudah dikeringkan oleh Tuhan, kemudian Tuhan mengembalikan air laut itu, menutup, mengubur semua pasukan Mesir yang mengejar Israel. Dan dikatakan bahwa semua orang-orang Mesir dibinasakan yang mengejar orang Israel itu. Dan di dalam ayatnya yang ke-31 dari pasal 14 ini, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Saudara, ini sebagai pendahuluan, mari kita sekarang merenungkan bersama-sama tentang bagaimana nyanyian Musa dengan orang-orang Israel ini. Kita berdoa, Bapa, saya percaya bahwa Engkau berbicara kepada saya dan kepada semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Gairahkan kami kembali melalui bagian firman Tuhan ini. Semangati kami kembali Tuhan untuk menyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyian pujian, nyanyian iman di hadapan Engkau. Supaya di dalam masa-masa yang tidak nyaman ini, dalam masa pandemik ini Tuhan, kami terus boleh memiliki kemenangan, pujian, dan iman kepada Engkau. Amin. Saudara, di dalam doa saya tadi, itulah yang menjadi bagian daripada nyanyian Musa, yaitu nyanyian kemenangan, nyanyian pujian, dan nyanyian iman. Saudara, di Singapura, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara yang ada di Indonesia, di Malaysia, atau di bagian-bagian yang lain yang mendengarkan khotbah saya ini. Tetapi yang saya mau bagikan, di Singapura tahun lalu, pada waktu setelah circuit breaker atau yang sering disebut pemutusan arus penularan COVID yang sebenarnya, ya, dengan jalan membatasi aktivitas sosial dan juga ada pembatasan untuk ibadah. Pada waktu mulai dibuka kembali, kami boleh beribadah di tempat, kami boleh beribadah tapi kami tidak boleh menyanyi. Dengan masker, kami hanya boleh mendengarkan firman Allah. Kemudian pelan-pelan mulai diizinkan pemimpin pujian boleh menyanyi, jemaat tidak boleh nyanyi. Dan setelah itu baru saja kami semua begitu semangat, kami bersuka cita di rumah Tuhan, kami boleh menyanyi. Tetap pakai masker, ya, pakai mask. Tapi kemudian
ada kembali penularan di community. Kami tidak kembali kepada keketatan sirkuit breaker yang pertama tahun lalu, tetapi ada kembali pembatasan. Sehingga akhirnya ya udah, kita tidak bisa lagi beribadah, ya. Masih diizinkan, tetapi ada beberapa gereja yang memilih untuk beribadah online. Dan kalaupun beribadah di gereja, banyak sekali batasan, tidak boleh lagi nyanyi. Nah, saudara, dengan pandemik yang panjang ini, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, sudah berapa lama saudara nggak pernah nyanyi? Ya, mungkin saudara tunggu nyanyi kalau di gereja aja. Tetapi saudara, biarlah kita tetap memiliki nyanyian di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa nyanyian itulah yang memberikan kepada kita sukacita, semangat, kekuatan. Dan ada nyanyian-nyanyian yang kita nanti lihat. Bagaimana Musa menyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyian pujian, nyanyian iman. Dan itu sungguh saya bisa membayangkan bagaimana perkiraan orang-orang Israel yang pada waktu itu dikatakan laki-laki sekitar 600.000, dan kalau semua dijumlah perkiraannya 2 juta, lebih sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah. Ada bahkan yang mengatakan mungkin sampai 3 juta. Orang yang sebanyak itu menyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Nyanyian kemenangan, nyanyian pujian, nyanyian iman. Saudara, kalau saudara masih menyanyi, lagu apa yang saudara nyanyikan? Mari saudara kita merenungkan bersama tentang nyanyian-nyanyian ini. Yang pertama tentang nyanyian kemenangan. Di dalam ayat 1, 3, dan 4, kalau kita mau melihat keseluruhannya, memang semua itu menceritakan tentang kemenangan. Tetapi saya hanya mau mengambil beberapa ayat saja untuk menekankan kepada kita sendiri, kepada kita. Mari kita menyanyi, memberikan semangat dalam hidup kita, menguatkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 1, 3, dan 4. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab ia tinggi luhur. Di dalam bahasa Inggrisnya saya terjemahkan langsung, sebenarnya itu memiliki pengertian Tuhan yang menang dengan gemilang. Dan dikatakan di dalam ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Saudara, tentunya orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel itu tahu siapa orang Israel dan siapa Tuhan mereka. Mereka sudah mengalami 10 tulah. Itu sebabnya mereka menyiapkan tentara-tentara pilihan untuk mengejar umat Israel. Dan semuanya dikubur di dalam laut. Dan inilah kemenangan mereka. Ingat, tadi di dalam bagian pendahuluan, Musa sudah mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Saya teringat peristiwa pada waktu seorang raja yang bernama Yosafat memimpin Israel di suku Yehuda. Pada waktu itu mereka sedang diserang dengan kelompok dari Moab dan Amon yang begitu banyak sekali jumlah tentaranya. Dan terus terang Yosafat pada mulanya takut. Ya, Yosafat raja Yehuda ini takut. Tetapi kemudian ada seorang suku Lewi yang dihinggapi oleh roh Tuhan, dikatakan di dalam ayat 14, dan memberikan kata-kata profetik yang mengatakan begini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Dan di dalam cerita ini dikatakan mereka mengalami kemenangan. Saudara, nyanyian kemenangan, sekalipun kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Mungkin kita tidak memiliki nyanyian kemenangan, mungkin ada di antara
keluarga saudara yang mengalami masa di mana mereka sakit, mungkin COVID, atau masa-masa yang sulit di dalam hal ekonomi, di dalam masa pandemik ini banyak tantangan, banyak masalah di dalam hidup ini. Tetapi ingat saudara, kita memiliki nyanyian kemenangan. Saudara, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 11, saya mau ngajak saudara, mungkin saudara sudah lama nggak nyanyi, ini lagu lama sekali. Saya tidak membacakan ayat ini dengan kata-kata, tetapi saya mau membacakannya dengan nyanyian, menyemangati, dan saya mau saudara ikut bersama-sama dengan saya menyanyikan lagu ini. Nggak usah panjang. Kita nyanyikan saja lagu ini satu kali sebagai bacaan kita tentang Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 11 ini. Tidak persis, tetapi lagu ini menggambarkan apa yang dituliskan di dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Karena memang saya mau mengajak saudara nyanyi. Mari kita menyanyikan lagu ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saudara, saya menyiapkan lagu ini. Saya diingatkan dan saya menyanyikannya berulang-ulang. Mengingatkan diri saya bahwa kita ini ditentukan oleh Tuhan menjadi pemenang-pemenang karena Dia sudah menang. Puji Tuhan, nyanyikan lagu-lagu kemenangan. Semangati diri saudara dalam masa yang tidak nyaman ini. Dalam masa yang sulit ini, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Kemudian saudara, nyanyian yang kedua yang dinyanyikan oleh Musa dan orang Israel, yaitu nyanyian pujian. Mengenali Allah kembali, mengingat Allah kembali tentang sifat-sifatnya. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 6, 11 dan 13 dikatakan demikian. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, orang-orang Israel mengatakan di dalam ayatnya yang ke-14 sampai 16. Di situ dikatakan bagaimana setelah Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, membelah laut Teberau, mengizinkan mereka keluar dari laut itu tanpa kematian. Dan mereka menyanyikan nyanyian pujian ini, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah mereka. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang mendengar tentang hal ini, bangsa-bangsa yang mendengarnya, mereka menggigil, mereka gentar, mereka mengalami ketakutan, dan sungguh luar biasa. Mereka merasakan kengerian itu, mereka takut karena Tuhan yang memimpin orang-orang Israel, memberikan kemenangan. Saudara, saya juga kembali tentang Raja Yosafat. Pada waktu dia sudah mendengarkan bahwa kemenangan itu akan diberikan kepada Yehuda waktu menghadapi Moab dan Amon, cerita yang pertama tadi. Ada peperangan yang sangat unik
Kalau kita melihat orang Israel menyeberang Laut Merah dan kemudian mereka menyanyikan lagu kemenangan. Tetapi di dalam cerita yang saya katakan cukup unik ini, Yosafat memimpin bangsa Yehuda berperang melawan Bani Amon dan Moab. Tidak perlu memakai pedang. Dikatakan memang Tuhan yang berperang bagi mereka, tetapi bangsa Israel taat. Waktu mereka disuruh maju, mereka maju. Begitu juga dengan Yosafat. Yosafat memimpin, mengerahkan rakyat, dikatakan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai 22 saya bacakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunung Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nyanyi dan menang, saudara. Nyanyikan nyanyian pujian dan menang. Puji Tuhan, saudara. Dan kita mungkin berpikir, nyanyian pujian kita nyanyian apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk memuji Tuhan dalam suasana yang sulit ini? Saudara, Allah tetap Allah. Allah tetap berkuasa. Allah tetap penuh kasih. Allah tetap berdaulat. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, Allah tetap Allah. Biarlah kita memuji Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai dengan 4. Sekali lagi, karena memang saya tujuannya untuk kembali menghidupkan nyanyian saudara. Nyanyian di dalam jiwa saudara. Mari saudara menyanyi. Saudara mungkin tidak tahu bagaimana, kapan mau menyanyi. Saya mau mengajak saudara menyanyi. Ya, saya tidak melakukan ini untuk nyanyi, tetapi saya mau membaca ayat ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kita bersama-sama mengatakan di hadapan Tuhan, mengakui kebesarannya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara, saya menyiapkan ayat ini dan saya teringat lagu ini. Saya ingin saudara menyanyi. Mungkin saudara sudah lama tidak menyanyi. Dan mari saya memberikan semangat kembali. Naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Naikkan nyanyian kemenangan kepada Tuhan. Dan ini bagian yang terakhir, nyanyian iman. Ayat 2, 17 dan 18 dikatakan begini. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Perjalanan mereka belum sampai ke Gunung Sinai. Perjalanan mereka belum sampai ke Kanaan. Tetapi mereka baru keluar dari Laut Teberau. Dan inilah nyanyian iman mereka. Mereka mengatakan bahwa engkau mencangkokkan kami, ya,
mereka yang sudah keluar dari Laut Teberau ini, di atas gunung milikmu sendiri, di tempat kudus, di tempat kediamanmu. Saudara, ini suara nyanyian iman. Kita tahu bahwa pada tanggal 14 Mei 1948, Israel memproklamirkan kemerdekaan mereka. Sebelum itu mereka terpencar-pencar kemana-mana. Dan menarik sekali, ada satu lagu yang akhirnya dipilih menjadi lagu kebangsaan Israel. Lagu ini berjudul Hatikvah. Di dalam bahasa Ibrani artinya harapan, hope. Ya, saya akan memberikan liriknya, tetapi yang menariknya, lagu ini digubah oleh seorang yang bernama Naftali Herz Imber. Itu diperkirakan digubahnya tahun 1878 di Polandia. Dan lagu ini, kalau saudara perhatikan, ada kata-kata saya sertakan di PowerPoint ini, diterjemahkan begini, kira-kira dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Jauh di lubuk hati, jiwa seorang Yahudi mendamba, dan sampai ke ufuk timur, mata tetap memandangi Sion. Tetapi tidak hilang harapan kami. Harapan selama 2000 tahun menjadi orang merdeka di tanah sendiri, di tanah Sion dan Yerusalem. Lagu pendek ini, lagu yang iramanya, saudara bisa cari lagu ini di YouTube dalam bahasa Ibrani tentunya. Lagu yang dalam irama yang lembut, dinyanyikan dengan indah sekali. Saya nggak bisa menyanyikannya, saya belum latihan nyanyi itu. Kalau saudara mau belajar lagu itu, nyanyikan. Tetapi pengharapan kita bukan Yerusalem yang ada di dunia ini. Saudara, iman mereka adalah mereka dicangkokkan di gunung kudus Tuhan. Tetapi kita memiliki iman yang lebih lagi, karena sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di Ibrani 10 ayat 19-20 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita sudah boleh masuk. Dikatakan karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita sudah boleh masuk. Jangan mau dikalahkan dengan pandemik, saudara. Sehingga kita terhalang dengan adanya pandemik ini terus, yang kita nonton pandemik, sehingga kita tidak menghargai darah Yesus yang sudah dicurahkan, yang sudah membukakan tabir dikatakan, sehingga kita boleh masuk ke ruang kudus Allah. Kita bisa enter the presence of God. Banyak orang yang mungkin sudah begitu letih dengan apa yang terjadi. Hampir 2 tahun masa pandemik ini, saudara. Kita juga tidak tahu sampai kapan. Tetapi biarlah kita memiliki nyanyian iman. Mungkin iman kita, ya saya beriman sih supaya COVID ini hilang. Saudara, iman kita lebih daripada itu. Iman kita beyond daripada COVID hilang. Iman kita tujukan kepada Allah. Iman kita tujukan kepada Yesus. Dikatakan, saudara, orang-orang Israel berharap untuk mereka kembali ke Yerusalem, mendirikan kembali kerajaannya. Kita memiliki peta hope. Dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, itu kita yang percaya kepada Yesus. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Wahyu 21 ayat 2 dan 3, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia.
dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, biarlah nyanyian iman kita beyond, di atas dari apa yang kita harapkan di dunia ini. Kita memiliki nyanyian iman yang kekal, luar biasa. Percayalah, itu terjadi. Itu pasti terjadi. Dan kita diberi semangat, kita diberi kekuatan. Dan saya mau saudara-saudara benar-benar merenungkan bahwa kita kembali menyemangati diri kita sendiri. Kalau sudah tidak ada nyanyian selama ini, menyanyilah lagi. Nyanyikan nyanyian kemenangan, nyanyikan nyanyian pujian, nyanyikan nyanyian iman kita. Dan saya percaya perjalanan hidup ini tidak akan lebih sulit. Dunia lebih sulit, tetapi kita orang-orang yang memuji Tuhan, yang berkemenangan, yang memiliki iman, akan terus melangkahkan kaki kita dengan penuh kemenangan. Puji Tuhan. Biarlah ini yang menjadi doa kita. Bersama, Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau COVID? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, kita tidak mengalami penganiayaan oleh karena Yesus. Kita mengalami masa kesusahan bersama di dunia ini oleh karena pandemik. Tetapi ini yang kita mau bersama-sama mengatakan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau membawa kami kembali untuk bangkit, menyuarakan nyanyian kami, nyanyian kemenangan kami, nyanyian pujian kami, nyanyian iman kami. Kami akan bersemangat, kami tidak akan patah hati. Kami akan terus berjalan maju di dalam kekuatan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, sampai kami boleh bersama-sama hidup dengan Engkau di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami berdoa firman hari ini menguatkan saudara. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan di QR Code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara juga bisa scan di QR Code yang selanjutnya. Tuhan memberkati.